Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke lapangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum video ini kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Belajar dengan guru matematika. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum video ini dibuka, mari bersama ucapkan bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, perkenalkan, nama saya Kaina Septi, NPM 50258, kelas 2B, Prodi PGSD, STKIP PGRI Kota Lubuk Linggau. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Karakter dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Proses Pembelajaran Berbasis Karakter yang terdiri dari 4 pokok bahasan. Yang pertama, kurikulum dan pendidikan karakter. Yang kedua, desain sistem atau proses pembelajaran dan pendidikan karakter. Yang ketiga, membangun pembelajaran berbasis karakter. Dan yang keempat, strategi mengembangkan pembelajaran berbasis karakter. Nah, sebelum masuk pada materi, saya akan mengajak teman-teman untuk bernyanyi terlebih dahulu. Nama lagunya Sedang Apa? Ikuti saya ya. Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa? Sedang apa sekarang? Sedang belajar, sedang belajar, sedang belajar sekarang. Sekarang sedang belajar sekarang. Baiklah, satu kali lagi ya. Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa? Sedang apa sekarang? Sedang belajar, sedang belajar, sedang belajar sekarang. Sekarang sedang belajar sekarang. Baiklah, terima kasih karena sudah ikut bernyanyi bersama saya. Kita masuk pada materi yang pertama, kurikulum dan pendidikan karakter. Nilai-nilai pendidikan karakter yang harus diterapkan dalam kurikulum pendidikan adalah religius jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli, lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab. Lanjut, materi yang kedua, desain sistem atau proses pembelajaran dan pendidikan karakter. Desain bermakna adanya keseluruhan, struktur, kerangka atau outline, dan urutan atau sistematika kegiatan menurut Gagnon dan Coley 2001. Selain itu, kata desain juga dapat diartikan sebagai proses perencanaan yang sistematika yang dilakukan sebelum tindakan pengembangan atau pelaksanaan sebuah kegiatan menurut Smith dan Regan 1993. Sedangkan desain pembelajaran adalah kisi-kisi dari penerapan teori belajar dan pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar seseorang menurut Ray Gelutz 1983. Desain pembelajaran juga diartikan sebagai proses merumuskan tujuan, strategi, teknik, dan media. Desain pembelajaran merupakan sebuah proses genetik yang dapat digunakan untuk menganalisis masalah pembelajaran dan kinerja manusia serta menentukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Desain pembelajaran lazimnya dimulai dari kegiatan analisis yang digunakan untuk menggambarkan masalah pembelajaran sesungguhnya yang perlu dicari solusinya. Pendidikan yang dapat mengintegrasikan pendidikan karakter dengan pendidikan yang dapat mengoptimalkan perkembangan seluruh dimensi anak, yaitu kognitif, fisik, sosial dan emosi, kreativitas, dan spiritual. Pentingnya pendidikan karakter dalam pembelajaran. Pendidikan yang dapat mengintegrasikan pendidikan karakter dengan pendidikan yang dapat mengoptimalkan perkembangan seluruh dimensi anak, yaitu kognitif,
fisik, sosial emosi, kreativitas, dan spiritual. Ada beberapa nilai karakter dasar yang disepakati oleh para pakar untuk diajarkan kepada peserta didik. Komponen pendukung dalam pendidikan karakter meliputi partisipasi masyarakat, kebijakan pendidikan, kesepakatan, kurikulum terpadu, pengalaman pembelajaran, evaluasi, bantuan orang tua, pengembangan staf, dan program. Pendidikan karakter berpijak dari karakter dasar manusia yang bersumber dari nilai moral universal atau bersifat absolut, yang bersumber dari agama yang juga disebut sebagai The Golden Rule. Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang pasti apabila berpijak dari nilai-nilai karakter dasar tersebut. Berdasarkan kajian nilai-nilai agama, norma-norma sosial, peraturan atau hukum, etika akademik, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Telah teridentifikasi butir-butir nilai yang dikelompokkan menjadi 5 nilai utama, yaitu nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan serta kebangsaan. Lanjut, materi yang ketiga, membangun pembelajaran berbasis karakter. Pelaksanaan kurikulum berbasis karakter di dalam proses pembelajaran di sekolah dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran pada semua mata pelajaran. Pada tahap perencanaan yang mula-mula dilakukan adalah analisis SK atau KD, pengembangan silabus berkarakter, penyusunan RPP berkarakter, dan penyiapan bahan ajar berkarakter. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dari tahapan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dipilih dan dilaksanakan agar peserta didik mempraktikkan nilai-nilai karakter yang ditargetkan. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran. Evaluasi atau penilaian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pendidikan. Dalam pendidikan karakter, penilaian harus dilakukan dengan baik dan benar. Penilaian tidak hanya menyangkut pencapaian kognitif peserta didik, tetapi juga pencapaian efektif dan psikomotoriknya. Baik, lanjut materi yang keempat, strategi mengembangkan pembelajaran berbasis karakter. 1. Strategi peningkatan tahap perkembangan moral. A. Konsep strategi pembelajaran karakter. Strategi pembelajaran karakter pada dasarnya adalah merupakan cara, pola, metode, atau upaya yang dilakukan oleh pendidik atau fasilitator dengan cara memberi kemudahan-kemudahan agar peserta didik mudah belajar. Dan dalam konteks pendidikan karakter, pemberian kemudahan tersebut dalam rangka untuk mengembangkan karakter baik atau agar peserta didik dapat mengembangkan karakter baiknya sendiri. Nah, berikut disajikan yang pertama, strategi yang berorientasi pada pendekatan kognitif, di mana pembelajaran diarahkan pada peningkatan perkembangan moral peserta didik. Pembelajaran diarahkan dalam rangka meningkatkan pertimbangan moral peserta didik. Kedua, strategi yang berorientasi pada pendekatan komprehensif. Pendekatan kognitif ini diperkenalkan oleh Holmberg. Strategi yang berorientasi pada perkembangan moral atau moral cognitive development. Strategi ini dikembangkan berangkat dari sebuah teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh Piaget dan Kohlberg. Piaget dan Kohlberg 1975 melakukan studi yang lama tentang mencuri, berbohong, dan curang. Kesimpulan studinya adalah 1. Tidak ada kolerasi antara pendidikan budi pekerti dengan tingkah laku yang sebenarnya. Yang kedua, tingkah laku moral seseorang tidak konsisten dari satu situasi ke situasi yang lain. Seseorang yang pada saat tertentu tidak berbuat curang dapat saja pada saat yang lain berbuat curang. Yang ketiga, kecurangan biasanya tersebar secara merata. 2. Strategi pengungkapan nilai dengan value creatification technique atau VCT. Value creatification technique adalah teknik pengungkapan nilai melalui VCT. Peserta didik dibina kesadaran emosional nilainya melalui cara yang kritis, rasional melalui pengujian kebenaran, kebaikan, kelayakan, keadilan, dan ketepatannya.
ketiga, strategi pembelajaran nilai dan karakter yang berorientasi pada pendekatan komprehensif. Strategi yang mementingkan kesinambungan moral knowing, moral feeling, dan moral action. Strategi ini dikembangkan terinspirasi dengan pandangan Licona 1991 bahwa untuk mengembangkan karakter, komponen-komponen karakter yang perlu dikembangkan secara bersama-sama atau tidak boleh salah satunya adalah komponen moral knowing, moral feeling, dan moral action. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.